Dan kemungkinan iPad yang dijual ini Wi-Fi only buat ngindarin masalah blokir email. Intinya barang yang dijual Baimong ini tuh limbah dari luar negeri. Ibaratnya tuh si Baim beli tai. Hola netizen yang tercinta, heboh aksi Baim Wong bakal jual iPad dengan harga 1 juta rupiah. Berawal dari unggahan Baim Wong yang berencana menjual iPad dengan harga 1 juta rupiah di sosial medianya. Di media sosial itu, Baim Wong mengatakan dirinya akan menjual iPad dengan harga 1 juta rupiah. Terlihat Baim Wong menunjukkan sejumlah kardus berisikan sejumlah iPad yang hanya dibungkus plastik. Unggahan tersebut kemudian menuai kontra dari netizen yang berbakti. Asal iPad yang akan dijual Baim Wong pun dipertanyakan. Meski dalam media sosialnya, Baim Wong berusaha meyakinkan netizen yang budiman dengan mengatakan kakaknya sebagai pembeli pertama iPad yang diobrolnya ini. Netizen yang berbakti menduga iPad yang akan dijual merupakan barang bekas yang diolah kembali atau refurbished dan diimpor dari luar negeri. Bahkan netizen yang budiman mengadukan niatnya itu ke pihak bea cukai karena diduga menjual barang elektronik bekas atau ilegal. Niat Baim Wong yang mau menjual iPad seharga 1 juta rupiah rupanya langsung direspon Direktorat Jenderal Bea Cukai. Rencananya, Bea Cukai akan melakukan penelusuran di lapangan hingga ke Baim Wong guna melakukan pengecekan terkait penjualan iPad 1 juta rupiah. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan terkait unggahan Baim Wong itu dia sudah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk ditelusuri. Respon Prastowo itu setelah salah satu netizen yang budiman yang mempertanyakan izin impor barang elektronik milik Baim Wong. Baim Wong menanggapi hal tersebut. Ia mengaku tidak tahu sampai akhirnya niat menjual iPad seharga 1 juta rupiah akan ditelusuri oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Baim Wong pun menegaskan pembelian iPad dan akan dijual dengan harga 1 juta rupiah, ia membelinya bukan dari pasar gelap atau secara ilegal. Baim Wong mengaku membeli langsung dari orang pertama dan sumbernya dipercaya. Ia memiliki rekan kerja yang bisa menghubungkan langsung dengan sumber resmi. Baim Wong menyayangkan ada fitnah yang menyerang dirinya, di mana ia tidak membayar administratif guna mendatangkan banyak iPad yang akan dijual seharga 1 juta rupiah. Hingga kini, Baim Wong belum menjual iPad seharga 1 juta rupiah itu kepada banyak orang. Ia masih membaca situasi dan kondisinya terlebih dulu karena takut untuk bertindak. iPad lagi bos, ini iPad semua loh ini. Iya. Gini, iPad nih. iPad bro, nih iPad. Siapa yang bilang iPad mahal? Ayo. Enggak, saya kasih harga murah 1 juta. Beneran nih, ini namanya menyambut 2024. Saya kasih hadiah. Udah lama nih kita nggak berbagi yang mantep banget, bener bosku. Sini. Tuh ya, buat ibu-ibu yang punya anak, buat bapak-bapak yang buat nonton Netflix di mana, di pesawat dan lain-lain tuh lihat. Saya kasih kalian harga murah banget iPad 26 Desember 2023 setelah Natal ngerayain langsung beli hadiah buat keluarga. Ini aku pasti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lumayan kaget sebenarnya lihat postingan ini. Sebelumnya gue izin dulu ya Bang Baim untuk ngambil videonya. Besok katanya Bang Baim mau live streaming dan jual iPad dengan harga 1 juta. Tapi kok iPadnya cuma dibalut plastik doang. Jadi kesannya itu kayak iPad second tapi generasi yang jadul atau iPad refurbished distributor yang pastinya nggak resmi. Sebenarnya Apple juga mengeluarkan kok produk yang refurbished, tapi yang memang refurbished dari Apple. Biasanya itu disebutnya dengan CPO. Tetapi dusnya tetap dikasih dan dusnya kayak begini. Kalau kalian sadarin ini dusnya cuma warna putih doang dan tulisan si produknya. Ayo bang, jangan mempertaruhkan reputasi abang yang udah besar. Itu sangat disayangkan banget sih kalau seorang artis besar tapi menjualnya yang refurbished. Apalagi refurbishednya bukan yang CPO. Sedikit saran sih buat Bang Baim, mendingan cek dulu barangnya sebelum dijual. Takutnya nanti malah banyak yang komplain karena ketidaktahuan soal ini. Dan di video itu juga Bang Baim gak ngasih tahu speknya sama sekali. Jadi kayak orang beli kucing dalam karung. Oke, mungkin segitu aja videonya. FYP TikTok lagi dihebohkan sama artis yang bisa menjual iPad dengan harga murah banget, cuma 1 jutaan. Namun ternyata iPad tersebut ya tidak benar teman-teman. Jadi ada istilah-istilahnya lah ya, cuman gue nggak mau sebutkan, kalian bisa cari aja. Nah itu kenapa? Apa yang bisa terjadi? Nah gue menemukan satu komen yang lucu banget. Jadi ada customer yang tertipu, bilangnya kali aja dia dapat harganya dari pabrik makanya murah. Nah ini yang salah. Pabrik itu nggak selalu bisa kasih lu harga paling murah. Terkadang pabrik itu juga tidak bisa menjual ke orang yang bukan distributor. Nah,
Jadi inilah sesuatu hal yang rancu. Banyak customer yang udah tertipu dan ke brainwash. Ya mereka ngira kalau lu ambil dari pabrik harganya bisa murah banget, padahal dia bukanlah distributor atau dia bukanlah supplier resminya. Jadi nggak semua pabrik bisa memberikan harga yang bagus, dan nggak semua pabrik mau menjual ke orang yang bukan distributornya. Kemudian produk-produk yang harganya murah yang bilang dari pabrik itu belum tentu original dari brand tersebut. Kebetulan iPad tersebut kan dijual dengan merek ya Apple, teman-teman. Apple lagi mau kasih harga segitu, nggak mungkin lah. Jadi lu harus mengetahui juga nih, ada brand-brand tertentu yang kayaknya nggak mungkin bisa kasih lu harga segitu dan harganya nggak logis. Jadi tolong dipikirkan 2 kali sebelum belanja, jangan sampai kalian blunder, nanti malah nyalahin aplikasi TikTok Shop-nya atau malah nyalahin aplikasi marketplace-nya. Padahal kan ini kan nggak bener. Ini mungkin udah telat, tapi saya juga pengen beropini soal iPad murah yang harganya sejutaan yang lagi rame banget dibahas di TikTok. Pertanyaannya yang paling utama itu pasti dapat barangnya dari mana gitu kan ya. Nah sebenarnya praktek ini tuh udah sangat bukan lumrah sih, udah sangat umum dilakukan di dunia ini. Jadi kayak ada orang atau ada perusahaan gitu yang menjual produk-produk Apple yang refurbished tapi itu nggak resmi dari Apple. Nah mereka itu dapat barangnya dengan cara mereka membeli produk-produk Apple yang di trade in sama orang-orang yang pengen beli iPhone atau produk Apple lainnya yang model terbaru gitu. Jadi misalnya di Amerika itu T-Mobile atau Verizon itu mereka pasti punya program trade in untuk menarik orang supaya mereka tuh mau untuk beli iPhone terbaru dengan cara bundling sama produk mereka gitu. Karena untuk T-Mobile atau Verizon sendiri akan lebih mudah dan lebih menguntungkan bagi mereka kalau seandainya mereka tuh ya udah jual aja gitu ke orang, ketimbang mereka tuh harus ngurusin mereka nanti mau naruh di mana, limbahnya gimana, itu akan disimpan di mana dan seterusnya gitu. Dan saya pribadi yakin kalau iPad yang dijual sama artis itu adalah iPad yang asalnya kurang lebih dari hal-hal seperti itu. Makanya dari videonya kita bisa lihat kan harganya murah, packagingnya gitu doang gitu. Terus kemudian dia juga nggak bisa jamin tuh itu produk kualitasnya gimana. Dan di sini sebagai konsumen kita itu harus hati-hati dalam membeli barang gitu, terutama iPad yang seperti ini, karena kita nggak pernah tahu, nggak akan bisa tahu bagaimana kualitasnya kalau seandainya itu belum kita beli kan. Kalau dari videonya itu bisa dilihat bahwa itu adalah iPad Air 2 yang udah keluaran tahun 2014, yang terakhir support iOS itu hanya sampai iOS 15, dan dimana sekarang banyak apps udah nggak support lagi sama iOS 15. Jangan sampai nanti udah dibeli nih iPadnya tapi nggak bisa buat apa-apa karena nggak bisa diinstal apa-apa gitu kan, kita yang rugi kan, kalian yang rugi yang beli nanti misalnya. Dan di salah satu video yang dipost sama si artis itu ditunjukin kalau bagian belakang iPadnya tuh ada bar hitamnya tuh yang nunjukin kalau itu adalah iPad yang seluler. Nah di sini kita juga nggak tahu tuh itu iPad selulernya itu keblokir atau enggak gitu, karena sekarang kan aturan IMEI udah berlaku kan. Jadi ya sekali lagi berhati-hatilah dalam membeli produk-produk yang diperkenalkan secara tidak gamblang terus kemudian harganya tuh terlalu murah. Pada tanggal 26 Desember besok katanya Baimong bakal ngelakuin sale iPad harga 1 juta, tapi iPad yang bungkusannya pakai plastik kayak gitu doang. Oke, kalau untuk yang kalangan bawah memang mereka itu pasti suka pengen ya dengan iPad harga 1 juta, mereka pasti beli. Cuman mesti dilengkapi nggak sih, karena katanya Bang Baim iPad apa gitu, yang seperti apa gitu. Oke, mungkin itu adalah salah satu konten biar kita semua masuk join live-nya Bang Baim pada besok ya. Ya semoga kita semua mempunyai pemikiran yang sama. Baimong beneran selling iPad yang bagus untuk kita semua. Dan gue juga menantikan semoga juga gue dapetin salah satu iPad yang katanya harganya 1 juta itu guys. Sumpah ya, kalian harus tahu kalau iPad murah yang dijual Baim Wong ini adalah murni pembodohan. Pertama, iPad yang dijual ini sebenarnya gue nggak yakin itu refurbished. Menurut gue itu ex-Inter karena semuanya tanpa kotak. Kalau refurbished resmi Apple biasanya tetap masih ada kotaknya, dan kemungkinan iPad yang dijual ini Wi-Fi only buat ngindarin masalah blokir IMEI. Intinya barang yang dijual Baim Wong ini tuh limbah dari luar negeri. Ibaratnya tuh si Baim beli tai, terus tainya dijual. Lo mau beli tai? Daripada lo beli tai harga sejutaan, kenapa nggak duit lo simpen dulu, sabar bentar, nabung lagi dikit, terus beli pet yang beneran resmi yang udah pasti bagus. Kedua, gue Iya, mau beli tai ya. Tapi kalau SDM-nya manusia SDM rendah ya mau aja. Apa yang penting murah kan? Yang penting murah bagi mereka. Memang target marketnya Baimong memang orang-orang seperti itu, ya. Jadi bahkan ada orang-orang yang diingatkan sama kakak nih di video ini,
mereka tetap ngeyel ya. Lihat tadi komen-komennya banyak kan, udah dibilangin agar hati-hati, malah tetap aja ngeyel kan lucu. biar aja lah. Tapi yang sebenarnya emang aneh juga sih emang kalau dipikir-pikir ya. Masa sekelas Baimong mainnya kayak gitu, kayaknya receh banget itu, ecek-ecek banget mainnya. Padahal artis loh, harusnya dia mainnya di iPad ori harusnya ya kan? Dia punya nama besar loh. Masa mainnya barang-barang kayak gini ya, barang-barang rongsokan, barang sampah gini. Aduh, nggak kelas sih sebenarnya. Tapi ya itulah mungkin otaknya dia yang penting cuan kali ya. Belum lagi orang-orang bea cukai. Aduh, kok bisa lolos barang kayak gitu ya? Benar-benar Indonesia ini gini amat ya. Aduh, kacau. Oh mak, kalian baru lihat iPad 1 juta tuh, ambil itu. Jarang-jarang terjadi tuh, serius aku. Bal iPad. Bal iPad.